Ya, beliau adalah salah satu pengacara yang membela masyarakat Bali yang korban, ya, yang sekarang melakukan laporan di penegak hukum. Di Bali aja kira-kira berapa korban yang sudah melapor kepada Wiraputra Law Firm? Sebenarnya maaf aja, masyarakat kita terlalu tidak paham ya? Ya, jadi tidak paham sehingga kenalah permasalahan seperti begini. Sehingga teman-teman di Bali khususnya, bila mana ada bisnis-bisnis multi level yang belum ada SWI-nya, mohon hati-hati karena jangan sampai niat bagus membantunya terjerat dengan masalah hukum. Beliau ini law firm-nya, ya, memohon kepada perusahaan atau yang mengatasnamakan Koperasi Konsumen Gold Queen Internasional, mohon ya dijembatani dan diselesaikan secara baik-baik supaya uang masyarakat itu bisa dikembalikan. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini rupanya kami Putu Sudiartana membawa acara ini sedikit hangat, ya. Iya. Tentunya teman-teman pemirsa ingin tahu ada apa sih gitu. Karena ini pertamanya membahas terkait dengan hukum. Om Swastiastu, Pak Nur. Om Swastiastu, Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, Rahayu, Namaste. Semoga sore hari ini kita bisa sehat, habis COVID, ya, kita kembali berkarya, Pak Nur, ya. Saya bersama Alit Wiraputra Law Firm dan beliau adalah salah satu adalah Bapak Nengah Nurlaba. Ya, beliau adalah salah satu pengacara yang membela masyarakat Bali yang korban, ya, yang sekarang melakukan laporan di penegak hukum. Mungkin ya nantinya seperti apa. Mari kita dengarkan. Saya akan menanyakan terkait dengan kronologis yang terjadi. Karena biar beliau yang menjelaskan nanti. Pak Nur, apa kabar selama ini, kemana aja? Oh, selamat sore. Ya. Tentunya Adit yang tetap berada di Bali, ya. Di Bali. Hanya sekali-sekali keluar daerah. Gitu. Begini, saya mau menanyakan karena banyaknya permasalahan di musim COVID. Ada beberapa pengusaha yang berusaha memanfaatkan situasi COVID dengan memberikan janji-janji gitu, ya. Nah, tentunya ada beberapa masyarakat yang sudah melapor ke penegak hukum dan terus melakukan delik aduan kepada law firm, kepada ini Wiraputra Law Firm, ya. Tentunya akan menjadi pembahasan karena masuk ke meja redaksi kami tentu akan bahas. Ya. Pak Nur, bagaimana sih ceritanya tentang apa yang kami terima ini, supaya publik juga sedikit paham di situasi COVID dan apa saja yang Pak Nur tangani terkait dengan laporan hampir 90 sekian orang yang melapor, ya. Ya, kira-kira bagaimana kronologisnya, Pak Nur, ya. Jadi sebenarnya ya pada masa-masa COVID, ya, kita memaklumin daripada masyarakat Bali kita, ya, utamanya yang mereka kena dampak daripada COVID, ya, sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang tidak bisa berjalan, sehingga mereka jadi oleh karena ada satu perusahaan yang bisa menjanjikan, ya, atau nanti yang mendapatkan satu profit yang luar biasa. Baik. Nah disinilah sebenarnya, ya, memang kita sayangkan kepada masyarakat kita, Pak, utamanya masyarakat Bali yang kita cintai dan yang saya kalau boleh bilang ikut prihatin dalam hal ini. Sebenarnya kalau di Bali ini ada sekitar 1.000 orang yang sebelumnya kena dengan PT Gold Queen Surveillance International. Oh, PT Gold Queen Surveillance International. Ya. Nah, terus gimana cara-cara mereka ke masyarakat di Bali mencari nasabahnya seperti apa? Nah, inilah jadi mereka sangat kalau boleh bilang lihai dan luar biasa kalau, ya. Jadi kita di Bali mungkin masih jadi ya masyarakat kita masih
masih lugu lah gitu. Dengan janji-janji ini akhirnya mereka terjebak dengan apa yang ya. Jadi kebetulan di dalam Wiraputra Law Firm ya ngadu kepada kita ya, yaitu sebanyak 92 nasabah daripada PT Goldline Surveillance International. Sebentar Pak Nur, berarti ini mereka memakai sistem marketing multi level atau tidak? Nah ini jelas dia multi level sebenarnya kalau boleh. Multi level. Ya. Berarti APLI dong asosiasinya. Terus apa sudah ada izin dari SWI nggak? Nah inilah sebenarnya maaf aja masyarakat kita terlalu tidak paham ya. Ya, jadi tidak paham sehingga kenalah permasalahan seperti begini. Ini pun luar biasa banyaknya. Sebentar ya, pemirsa. Banyak sekali warga masyarakat Bali kena baik dari VTube, dari beberapa perusahaan yang memanfaatkan di suasana COVID ini. Sangat sedih sekali. Hari ini saya mendapat 90 sekian orang laporan ke meja redaksi dan dibantu oleh Wiraputra Law Firm. Tentunya Pak Nur, mungkin apakah ini sudah dilaporkan ke penegak hukum belum? Kalau kami sudah memasukkan yaitu gugatan lah. Ya, jadi sesuai dengan somasi atau gugatan? Gugatan. Jadi sudah masuk kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Oh, sudah masuk. Berarti ini ruangnya sudah benar lah ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kan ada, saya dengar juga bisi-bisi atas nama Koperasi Konsumen Goldline International. Kalau koperasi kan dari kita, oleh kita, untuk kita, Undang-Undang Nomor 25 itu kan bagaimana itu kok ada kaitannya dengan koperasi? Apakah dengan cara-cara masuk anggota koperasi itu atau memang pure bisnis? Gimana cerita? Nah inilah kelihayan daripada ya. Boleh dibilang ya pemiliknya yaitu Bapak Rizky Adam ini. Ya luar biasa lah jadinya. Ya. Berarti di Bali aja kira-kira berapa korban yang sudah melapor kepada Wiraputra Law Firm? Kalau yang melapor itu sekitar 92 orang. 92 orang. Iya. Seperti apa aja ini kan banyak sekali kerugian-kerugian ini kan saya tidak bisa baca ini banyak sekali ya. Tentunya ini biarkanlah penegak hukum yang memproses ya sesuai dengan hukum positif kita. Kira-kira apa yang memang mesti harus Bapak sampaikan kepada masyarakat umumnya? Kan banyak sekali karena hampir ribuan anggota, tentunya baru 92 orang yang melapor. Apa yang Bapak mau sampaikan ini kepada publik lah? Siapa tahu bisa memberikan informasi terkait apa yang dia ikuti di sini ini kan sangat bermanfaat karena Wiraputra Law Firm ini terbuka untuk siapa saja bila mana ada delik aduan dan terus bergabung gitu, terus mencari keadilan biar uangnya kembali. Pak Nur seperti apa menanggapi ini? Jadi dalam hal ini tentunya kami selaku juga di dalam Wiraputra Law Firm ini mengharapkan kepada masyarakat, utamanya masyarakat Bali, ya, supaya untuk berhati-hatilah di dalam maunya berinvestasi, ya. Nah maunya baik, ya, tetapi seperti hal inilah yang terjadi. Nah maka dalam hal ini, jadi sebanyak 92 orang yang baru melapor kepada kami. Dan sudah ada bukti-bukti yang konkret. Gitu. Ya. Begini Pak Nur, itu kan biarin aja penegak hukum lah gitu ya. Pesan Pak Nur pasti juga akan didengar karena masyarakat Bali ini banyak yang paham dan banyak juga yang nggak paham. Apalagi di multi level kalau nggak ada izin dari SWI ini kurang ya dianggap scam lah, ponzi lah ya. Tapi kalau kami menyebut ponzi kan saya bukan pejabat kan nggak boleh kan begitu. Tentunya biarlah OJK yang menyampaikan itu secara resmi lah sehingga masyarakat paham. Karena inilah peran daripada media mesti harus dipublikasi. Saya dengar-dengar OJK sudah memberikan warning kepada pengusaha-pengusaha yang tidak melakukan atau melaksanakan aturan dari SWI itu. Tetapi tetap juga berjalan. Nah, ini yang mesti harus Pak Nur sampaikan kepada klien khususnya yang Pak Nur tangani. Untuk terakhir apa yang memang mesti harus disampaikan kepada klien yang sudah melapor?
ke Bapak gitu Pak, dan mereka minta pertolongan ke Wiraputra Law Firm ini, apa yang Bapak mesti harus sampaikan? Memang seperti OJK sudah memberikan peringatan dan mensuati kepada PT Goldcoin Surveillance International ini. Sudah ada ya? Sudah ya, sebelum bulan 25 Januari 2022 yang lalu. Nah, tetapi mereka akhirnya dari pihak PT Goldcoin Surveillance International ini mengadakan pertemuan dengan nasabah-nasabah. Ya, dengan nasabah-nasabah itu sekitar bulan Maret. Jadi di dalam bulan Maret inilah sebetulnya mereka sudah ada janji untuk mengembalikan kepada nasabah-nasabah, ya, yaitu yang nantinya akan dikembalikan sekitar akhir bulan September. Nah, tapi sampai sekarang ini belum ada. Nah, kami makanya mengadakan satu gugatan ya ke Pengadilan Negeri Denpasar. Baik. Begini Pak, sepertinya banyak sekali masyarakat Bali yang tertipu ini ya, terkait dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan itu ya. Saya tidak sebut namanya. Ada juga mengatasnamakan koperasi konsumen ya Goldcoin International ya. Mungkin ini ya yang menjadi masalah siapa kan, masyarakatnya atau pengusahanya, karena ini kan momen yang tepat di musim COVID dipakai ya, akhirnya kena gitu, karena orang dijanjikan di musim COVID berinvestasi Rp1 menjadi 400 rupiah gitu umpamanya setahun, kan orang tergiur ya. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang memang mesti harus kita hati-hati sebagai masyarakat Bali bila mana mau berinvestasi. Mohon diverifikasi perusahaannya itu dari mana ya. Kalau umpamanya kira-kira terkait dengan elektronik, servernya di mana, terus izin-izinnya seperti apa. Kalau multi level ya mesti harus dilihat asosiasinya dan terdaftar tidak di OJK. Bila mana tidak terdaftar di OJK, kita masih harus hati-hati. Apakah disampaikan OJK-nya sedang diurus? Kalau belum ada terdaftar di OJK, tentunya kalau saya tidak berani berinvestasi. Kan begitu ya? Benar, harus rapi dulu, semuanya rapi, terus bisnis plan-nya seperti apa. Karena apa? Kalau nanti Bapak ya menjualkan produk yang artinya melanggar hukum, nanti Bapak juga kena, kan begitu contohnya. Benar. Sehingga teman-teman di Bali khususnya bila mana ada bisnis-bisnis multi level yang belum ada SWI-nya, mohon hati-hati karena jangan sampai niat bagus membantunya terjerat dengan masalah hukum. Pak Nur, saya tadi dengar masalah aduan-aduan ya, dan banyak lagi yang aduan-aduan yang masuk ke Wiraputra Law Firm. Apakah nanti ya seandainya mereka mengembalikan uang-uangnya mereka ya, mungkin bos-bosnya itu, apa yang Pak Nur lakukan bila mana mereka mengembalikan niat baiknya, atau ada mediasi dari mungkin dari pihak Bapak ke pihak mereka perusahaan, langkah apa yang Bapak lakukan kepada klien Bapak? Ya. Nah, dalam hal ini ya tentunya kami harapkan ya, utamanya kepada PT Goldcoin Surveillance International ini mempunyai itikat baik, memiliki itikat baik ya. Utamanya kepada nasabah-nasabah ya. Karena mereka ini diantaranya orang-orang yang susah sebenarnya. Kenapa? Di dalam mereka untuk mencarikan, untuk berinvestasi ini di dalam situasi COVID itu, jadi mereka sampai maaf aja ya, gedungnya itu dijual kepada mereka, sehingga sekarang itu bukan miliknya dia lagi. Karena sudah dijual ya. Nah, dalam hal ini ada lagi yang lain-lain ya, jadi sampai dia maaf aja berbohong sama orang tua, berbohong sama keluarga istrinya, nah untuk menjual barang-barang yang nantinya maunya diinvestasi, karena menggiurkan sekali. Baik ya, tentunya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena ini sudah ada di ruang ada tempatnya, yaitu pengadilan atau nanti ke APH lain-lainnya. Silakan Pak Nur. Nah, yang terakhir, ada nggak niat untuk dilakukan mediasi terhadap perusahaan itu kepada Wiraputra Law Firm? Ya tentunya ini sudah
Ya, mari saya harapkan kepada PT Goldcoin Surveillance International ini. Ya. Niat baik Anda ya kami tunggu ya. Tentunya ya, mari kita saling mengasihi dan menyayangi. Kenapa? Kasihan mereka-mereka yang sudah menjadi ini. Mari kita selesaikan dengan niat baik yang. Oke, kembali ke laptop. Artinya begini. Beliau ini law firm-nya ya memohon kepada perusahaan atau yang mengatasnamakan Koperasi Konsumen Goldcoin Internasional, mohon ya dijembatani dan diselesaikan secara baik-baik supaya uang masyarakat itu bisa dikembalikan. Supaya di situasi begini, Bapak bilang orang yang banyak yang bermasalah, orang yang nggak mampu karena tergiur dengan investasi, sehingga mereka investasi, mohonlah punya hati ya, bos-bos yang punya perusahaan ini tentunya melalui Wiraputra Law Firm biar bisa dikomunikasikan kepada kliennya. Kira-kira demikian Pak Nur, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan didengar oleh yang bersangkutan dan didengar juga kepada penegak hukum betapa sedihnya bila mana kerugian ini terlalu banyak. Ya kalau memang perusahaannya punya niat baik ya silakan hubungi Pak Nur ya Wiraputra Law Firm. Tentunya nanti akan komunikasi dengan baik. Yang pertama diharapkan adalah komunikasi diselesaikan dengan musyawarah mufakat ya. Yang kedua silakan nanti ada deskripsinya komunikasi dengan Wiraputra Law Firm. Yang lain-lain kami serahkan kepada Bapak Wiraputra Law Firm nanti. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Wiraputra Law Firm yang diwakili oleh Bapak Nur Labah. Mudah-mudahan sore hari ini ada titik terang kepada klien-klien Bapak supaya mereka bisa ketemu langsung kepada pemilik perusahaan. Diakhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kita semua, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Ya, Pak. Ya, luar biasa.